صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Kepada para jamaah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami mohon untuk mengatur posisinya kembali dengan tertib dan rapi. Sekali lagi kepada para jamaah, kami mohon untuk mengatur posisi dengan tertib dan rapi. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan, marhaban wa marbahan bihudurikum. Kami haturkan kepada guru kita, guru kami, Hadratul Kiram Kiai Haji Ahmad Muwafiq, yang telah sudi datang ke tempat kami. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan kita sama nantikan barakah keilmuan dan ketakwaannya. Barakallahu lahu wa fi amwalihi wa li auladi wa fi kulli hayatih. Mudah-mudahan dengan wasilah pengajian pada malam hari ini dan kehadiran guru-guru kita di tengah-tengah kita menjadi sababiyah diturunkannya rahmat, hidayah, maghfirah dan keberkahan kepada kita semuanya. Amin Allahumma amin. Acara selanjutnya, acara inti, yakni Mau'izatul Hasanah, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Muwafiq. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, al-akhas, sahibul fadilah wa sa'adah, Kiai Nur Hadi, alhamdulillah sehat. Para kiai yang hadir, insyaallah jajaran takmir Masjid Al-Muhajirin, para jamaah hadirin wal hadirat yang berbahagia, alhamdulillah malam ini kita masih halal bihalal. Ini halal bihalal, Pak. Buntut apa? Ekor. Sudah di bulan Dzulqa'dah, masih halal bihalal. Jadi ya inilah Indonesia. Indonesia ini punya corak Islam paling rame dan paling riang gembira. Itu Islam paling rame, paling riang gembira, itu Islam Indonesia. Nah, kita ini bentar lagi mungkin juga sudah ya. Jadi ini halal bihalal 1 bulan ini, setiap hari ada. Terus sebentar lagi dan mungkin sudah ini Walimatus Safar, orang pamitan haji, rame, setiap orang mau haji pamitan, selawatan, pengajian,
Nah, sebentar lagi bulan Dzulhijjah, ramenya di Mekah itu sudah nggak ketulungan nanti. Nah, di daerah-daerah rame orang menikah. Setiap hari ada walimatul arus. Nah, setelah Dzulhijjah nanti orang Islam di Indonesia rame peringatan Muharram atau Hijriyah. Kiainya sampai capek. Kadang sehari bisa 5-6 tempat untuk Muharram. Di situ Sofar ini masih rame terusannya peringatan Muharram, masih hiruk kok. Belum sampai lama ketemu mulut. Itu maulid, itu peringatan maulid Nabi siang, pagi, sore, malam, nggak ada habisnya. Nanti mulut belum selesai, baca mulut Khol Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mau muter di mana-mana. Itu belum selesai, nanti tahu-tahu Rojab itu peringatan Rojabiyah. Di mana-mana memperingati Isra Mi'raj. Kiai Muafik. Itu masjid, kampung, di mana-mana peringatan. Itu belum selesai. Nanti Syaban, haflah pondok. Itu siang malam itu haflah pondok sama sedekah bumi biasanya. Bersih desa, sedekah bumi. Itu belum rampung. Itu sudah akan ada Ramadan. Puasa, kolak, mercon, nuzulul Quran. Sudah nuzulul Quran mulai dari tanggal 15 itu sudah muter nuzulul Quran. Jadi keramaian kaum muslimin ini luar biasa. Menyerap ekonomi luar biasa. Pasar bergerak. Kalau sudah peringatan kayak begini, makanan laku. Larutan penyegar aja laku. Anggur laku, nasi kotak laku, paket data laku, kuota. Apalagi kalau sudah di alun-alun gitu, sound system laku, tukang syuting ya oke, tukang parkir untung, wah apa saja. Nah, corak seperti ini itu hanya ada di Indonesia, nggak usah jauh-jauh. Di negeri Timur Tengah nggak ada. Makanya kadang kalau nggak paham teriak-teriak bid'ah, karena nggak ngerti dia sebenarnya bahwa Islam itu riang gembira, itu nggak ngerti. Malaysia jam 10 malam sudah harus tutup itu sound system kalau pengajian, sepi. Akhirnya kita bisa ukur setelah Rasulullah, Islam yang bergerak ke Eropa habis. Padahal waktu itu dibawa oleh panglima perang. Yang ke Eropa habis. Yang bergerak ke Afrika ya tinggal sedikit, kembali ke ajaran nenek moyang. Tapi yang bergerak ke Indonesia ini hari ini menjadi lumbung kaum muslimin terbesar di dunia, ada di Indonesia. Lumbung terbesar. Hal itu bisa kita ukur dengan sederhana. Antrian jamaah haji paling lama dari Indonesia sekarang sudah sampai 50 tahun.
Ayo. Berarti kalau lahir sudah harus didaftarkan besok. Loh, artinya apa? Kalau 300 juta orang, 300 juta orang 90% atau 80%-nya saja. Itu berarti ada sekitar 270 sampai 80 juta. Berarti dalam satu tempo orang sembahyang paling banyak di Indonesia. Orang online fawalli wajhaka syatrul masjidil haram paling banyak dari Indonesia. Orang hafal Quran paling banyak dari Indonesia. Gitu. Nah, ini yang kadang tiba-tiba ada orang yang membalik logika. Dan kita kadang terima bahwa kaum muslimin di Indonesia adalah Islam yang tertindas. Saya ini kadang mikir, ini ngomong ini maunya apa ini? Tiba-tiba dengan gagahnya, kaum muslimin tertindas, ulama dikriminalisasi. Ini kadang saya nggak habis pikir dengan orang-orang yang seperti ini. Sementara kita bebas, sholawatan sampai jam 1 gini-gini juga nggak ada masalah. Bahkan ini di Bali bisa mengumandangkan azan, bisa kiroah, bisa pengajian seperti ini. Kok tiba-tiba ada yang mengatakan kaum muslimin tertindas? Itu rumusnya apa? Itu pasti orang jualan apa gitu. Makanya penyakitnya dikeluarkan biar bisa jualan lah, nanti jualan pembelaan, jualan khilafah, nah begitu. Itu sedih saya. Presiden Islam, pilpres dua-duanya Islam. Pak Prabowo Islam, Pak Jokowi Islam. Tiba-tiba ada yang teriak perang Badar. Apa ini? Mari kita coba, ini kita kembali dulu gitu. Ngajinya nanti jam 12. Bisa back dulu. Loh, coba tiba-tiba pilpres ini adalah perang Badar. Pilpres itu kelanjutan pilkades. Jadi kalau di desa itu pilkades, kabupaten itu pilbub, provinsi pilgub, nasional pilpres, pesta demokrasi. Ya kadang ada dangdutnya, ada uangnya, ya biasa aja. Kalau diterima sampean namanya uang bensin. Kalau diterima masjid sumbangan. Kalau diterima kiai bisaroh. Lu gini aja begitu. Kita ini, ya kan? Kita ini punya Islam yang paling riang gembira. Jadi jangan kemudian kekacauan di Timur Tengah kita bawa ke sini, kekacauan di Filistin seolah-olah itu terjadi di sini. Nggak ada apa-apa di sini. Normal, syiar jalan. Loh, ini kan harus dipikir. Hampir semua kaum muslimin dunia itu merindukan seperti muslim Indonesia. Muslim Suriah hari ini nggak berani pengajian kayak begini. Wong Syekh Ramadan Al-Buti aja dibom di dalam masjid. Pelakunya sesama kaum muslimin. Jangan membayangkan orang kafir. Makanya ketika ada ISIS seolah-olah itu perang sama orang kafir, banyak dari Indonesia pengen mati syahid membunuh orang kafir. Begitu sampai Suriah sama Islamnya. Padahal berangkat pasportnya sudah dibakar. Begitu mau pulang nggak punya KTP, nggak punya pasport. Ini kan Libya itu dulu negeri makmurnya luar biasa. Muammar Gaddafi setiap bulan zakatnya triliunan untuk membantu pembangunan masjid di Indonesia.
Dia juga nggak minta mau jadi Sunni apa jadi Syiah, terserah, ini ambil aja duitku. Sekarang Suriah, ya Allah, seperti kampung iklan kiamat itu, roket di mana-mana. Afghanistan itu keluar rumah kalau jenggotnya kurang panjang ditembak. Jadi kalau jenggotnya cuma sedikit gitu, ditembak itu, sama jenggotnya yang lebih panjang harus lebih dari sagegeman gini. Nah di sini rileks kita itu. Ada yang Islam, kadang ke masjid, kadang sabung ayam. Ya biasa. Amin. Di Islam di Indonesia ini. Lu kenapa kita nggak syukuri seperti ini? Pelan-pelan. Jadi kita ini sebenarnya punya corak beragama Islam yang paling rame. Setiap bulan itu kegiatan luar biasa ramenya. Lah itu terjadi kenapa? Ya, karena Islam ini punya penyangga yang banyak. Contoh salah satu aja halal bihalal ini. Ini penyangga ajaran agama. Penyangga ajaran agama. Dalam konsep apa? Dalam konsep silaturahmi. Loh, sampean pikir Islam datang ke Indonesia itu tidak bersilaturahmi? Silaturahmi. Wong Islam itu aslinya dari Arab. Begitu sampai sini, silaturahminya kan tambah macam-macam. Waktu di Arab, ngomong makanan itu paling ngomong kurma, gandum. Begitu masuk ke Indonesia, makanan itu kan jadi banyak. Tiwul, tales, uwi, gembili gitu kan. Porang, banyak jadi bakasannya. Nah itu harus ngerti. Waktu di Arab sana membicarakan hewan, itu paling sapi, unta, kambing. Sampai sini silaturahmi binatangnya tambah banyak. Ada terenggiling, ada garangan, ada musang, ada kukang, macam-macam tambah banyak sampai sini. Landak lah. Waktu di sana perbincangan tentang buah itu hanya sekitaran tin, zaitun, rumman atau delima. Sampai sini tambah duren, tambah duku, tambah manggis, tambah macam-macam. Cipluan. Loh, ketemu dengan bangsa yang berbeda. Waktu di sana perbincangan tentang a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu jin, iblis, setan. Sampai sini tambah macam-macam. Wewe, jerangkong, gendruwo, wewe gombel, lo kan kuntilanak, suster ngesot. Jadi konsep itu begitu. Makanya dinamika perkembangan Islam itu rame di sini. Ketika Rasulullah sendiri, ya perbincangannya ya seputaran Mekah gitu. Di sana ngomong agama itu paling ketemu Yahudi, Nasrani, tambah Majusi punah itu. Sampai di sini ketemu Hindu, ketemu Buddha, ketemu setengah Islam, ketemu setengah. Lu jadi, lo itu, lo makanya gambaran perjalanan agama itu kan pertama kan wakafa billahi syahida. Rasulullah itu sendirian. Terus kemudian ketemu dengan para sahabatnya, walladzina ma'ahu. Ini para sahabat.
Asyidda'u alal kufar, galak sama orang kafir. Kenapa? Karena waktu itu masih pertama baru datang musuhan. Wah, gitu. Setelah itu selesai, ruhama'u bainahum, saling mengasihi, rukun. Banu Yahudi, Nasrani, Islamnya rukun. Tarahum ruka'an sujadai yabtaghuna fadlan minallah wa ridwanan simahum fi wujuhi min atharis sujud. Orang kodifikasi agama sampai kemudian mengalami fase berikutnya, berkembang keluar dari Arab. Mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in. Islam itu sudah digambarkan seperti tanaman. Nah, makanya kemudian ketika keluar jauh dari sana, ini gimana caranya nanam? Cara menanamnya gimana? Makanya karena cara menanam di Eropa coraknya beda dengan cara menanam di Nusantara. Kazar'in, kayak tanaman. Itu yang bagus dipakai, yang jelek nggak dipakai. Contoh, Islam waktu berkembang bergerak ke Persia, Sayyidina Ali punya anak Sayyidina Husain, diambil menantu sama Raja Rustum. Raja Rustum yang orang sini menyebutnya Rustam, punya anak Sayyid Ali Zainal Abidin. Nah, orang Persia itu menyembah api. Apinya itu ditaruh di bangunan tinggi namanya Manaro. Begitu masuk Islam, apinya dibuang, Manaronya ditaruh di depan masjid. Lihat masjid ada Manaro, kok bagus. Akhirnya seluruh dunia Islam depan masjidnya membangun Manaro. Sampai Bali namanya menara. Itu dulu tiang apinya orang Majusi itu dulu. Mau dibilang bid'ah? Hancurin aja kalau dibilang bid'ah. Nggak ada. Jadi itu dulu nggak ada menara, itu dulu Manaro, tempat apinya orang Majusi. Begitu orang Majusi masuk Islam, dia nyumbang. Sama Kubah itu dulu juga sumbangan orang Romawi. Ketika orang Romawi pada masuk Islam, masjidnya ada Kubah karena curah hujan di sana tinggi. Di Mekah nggak dikasih tutup nggak apa-apa, nggak ada hujan. Lah kalau di sini nggak ditutup Kubah, terus kehujanan, ya bosok semua. Makanya itu, jadi itu ketemu. Makanya Islam itu punya corak yang bagus, semakin jauh. Nah, itu prinsip dasar sebenarnya. Kalau dalam bahasa mempertemukan perbedaan, itu namanya silaturahmi. Tapi sesungguhnya silaturahmi paling dasar itu ya silaturahmi yang konsep awal. Apa? Ya tali rahim. Silaturahmi itu sebenarnya dasarnya tali rahim. Nah, kalau sudah orang berbicara tentang tali rahim, semua orang harus sadar betul bahwa manusia kalau berangkat dari rahim, dia harus sadar manusia punya ketergantungan yang sangat besar terhadap lingkungan. Manusia itu punya ketergantungan besar pada lingkungan alam dan sekitarnya. Makanya manusia harus pinter untuk ketemu dengan sekian perbedaan. Karena jadi manusia ini pertemuan lingkungan yang sangat banyak. Gak usah awalnya. Manusia itu kan jadi manusia itu taunya kan cuma satu. Memasukkan sesuatu ke dalam lubang mulut. Nah, di dalam mulut itu kemudian urusan perut ini yang ngatur. Yang ngatur urusan perut. Kalau sudah masuk perut, diatur sama perut. Diproses di situ. Mata nyari vitamin A, tulang nyari kalsium, kulit nyari vitamin E. Tapi bahwa manusia bisa berdiri gini karena terstruktur dari berbagai macam jenis yang lain.
Manusia sehat itu karena gerameh masuk ke dalam diri manusia. Jadi kesehatan manusia tergantung pada ikan gerameh. Loh, coba kalau nggak ada yang masuk, loh, padahal pikir ikan itu nggak kepengen hidup, ya pengen. Tapi manusia nggak akan sehat kalau nggak makan ikan. No. Loh, memang dirimu ini merdeka? Enggak. Mencret aja nyari daun jambu. Loh, manusia itu punya kebutuhan yang macam-macam, makanya harus dasarnya silaturahmi itu adalah dasar manusia ini nggak bisa hidup mandiri. Makanya ketika makan itu masuk ke sini, kekuatan dasar manusia pertama doanya Allahumma barik lana. Kenapa bukan barikli? Wong sereten sendiri, kenapa mutakallim ma'al ghair bukan mutakallim wahdah? Ya karena makan itu urusannya orang banyak. Yang nanem siapa? Ini loh, ini anggur. Ini yang nanem orang Cina ini di Suwana. Sampai ngerti pupuknya? Ini tai babi. Amba jangan komplain. Ya, nggak bisa, makanan itu macam-macam urusannya. Saya main beli pecel lele itu, makanannya itu bahaya. Jadi sesuatu yang masuk ke dalam mulut manusia ini melibatkan banyak sekali orang dan banyak sekali lingkungan. Ayo, teman tahu? Saya pernah. Jadi saya kaget. Jadi waktu saya di Korea disuguh daging babi. Ya nggak mau saya, nggak, ini haram kata Tuhan saya. Oh gitu ya. Tuhanmu nggak suka daging babi katanya. Ya makanya ya mau jelasin gimana coba sampean. Wong dia nalarnya begitu. Oh Tuhanmu nggak suka daging babi. Ya Tuhanku nggak makan babi. Aku ya jelas gitu aja. Ya gimana? Nah, satu ketika saya mau makan pir, dilarang sama dia. Jangan. Loh kenapa saya nggak boleh makan pir? Loh pir itu pupuknya tai babi katanya. Maaf tak makan dulu ya. Manusia ini tegak itu makanan dan itu bariklah lana. Yang masak siapa? Jadi ketika kita masuk ini loh, apalagi kalau sudah nasi itu melibatkan pabrik pupuk, tukang cangkul, yang bikin cangkul, bajak sawah. Terus ketika dimasak melibatkan rice cooker, siapa yang bikin kompor, siapa yang bikin api. Ketika dibumbui, siapa yang nanam cabai, siapa yang nanam merica. Terus kemudian diulek pakai cobek, siapa yang bikin cobek. Cobek itu terbuat dari tanah dan air. Kita nggak pernah nanya waktu bikin cobek airnya kurang dikencingi, kita nggak ngerti. Pokoknya yang diminta wis berkah lah ya, wis melebu berkah, udah berkah ya. Mau mebarik itu makanya berkah itu sudah. Dan kami orang banyak loh, termasuk kita sampean orang ini Tabanan punya garam? Nggak punya. Yang punya garam orang pesisir. Nah garam itu kan dibuat di tambak itu. Waktu bikin kan orang nambak itu kan pakai bola apa gelundungan itu. Sampean tahu waktu gelundungnya itu nggak kencing dia. Makanya kalau dalam bahasa Jawa garam itu uyah, kencing itu uyo. Kan deket. Loh, makanya manusia itu terdiri dari susunan yang macam-macam. Makanya jangan sembrono. Kalau sudah berbicara manusia, dia ini kompleks. Manusia itu kompleks dan manusia itu menyakiti.
Jangan dikira pengen sehat makan ayam. Itu kan sama aja dengan harimau. Pengen sehat nerekam kambing, kek gitu. Bedanya sini pamit, sana enggak, gitu aja. Sini pamit bismillahirrahmanirrahim. Dan kadang kita lebih jahat. Iya, kita lebih jahat. Udah tahu ayam jago itu nggak bisa ditangkap, kita bawain babon. Terus gitu. Begitu jagonya naik, mau kick gitu, nggak jadi ditangkap gini. Itu kan sedih sekali dia. Manusia ini ekstrim. Iya kan? Lebih jahat manusia. Ikan pakai pancing, cacing palsu. Jahat manusia itu. Nyari ikan di potas, disetrum gitu. Lumba-lumba gitu sekali udah. Coba, makanya manusia ini ekstrim. Makanya manusia itu musuhnya juga banyak. Orang udah tahu dulu itu semak belukar itu tempatnya tikus. Begitu manusia pengen makan, tempatnya tikus dirusak, dibikin sawah. Tikusnya minggat. Akhirnya begitu ada padi, bales dia, pakan aja katanya kan itu. Loh, itu namanya hukum itu namanya sunnatullah. Makanya loh, Allah memerdekakan itu. Makanya Allah itu Ar-Rahman, belas kasih di dunia dan di akhirat. Jadi ketika di dunia ini siklusnya hampir sama. Singa makan babi, singa makan kambing. Tapi karena manusia suka kambing, maka ketika singa makan kambing marah. Tapi ketika makan babi syukur gitu. Lu apa bedanya sampean setiap hari makan ayam? Cuman ya tadi itu bedanya pamit sama enggak gitu aja. Ngerusak, pengen bikin rumah, ngerusak hutan. Sampean kalau salah bersilaturahmi dengan pemilik hutan, dimakan sampean. Makanya manusia itu kalau ke hutan dicokot ular. Karena hutan itu rumahnya ular, bukan rumah sampean. Lo pengen bikin masjid, ngerusak gunung, dibego. Nah, sudahlah manusia. Makanya malaikat ketika dibilangi Allah mau bikin manusia, langsung konfirmasinya malaikat apa? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau akan bikin sesuatu yang suka ngerusak dan menumpahkan darah? Ternyata bener ngerusak. Mau bikin anak aja ngerusak anak orang. Manusia. Dia nek dirusak ya ora dadi ngapur ae. Arbo online kan itu manusia. Jadi dalam perspektif malaikat benar merusak dan menumpahkan darah. Setiap hari darah sapi berapa, darah kambing berapa, darah ayam berapa yang kita tumpahkan setiap hari. Karena manusia bisa sehat, bisa survive karena mulutnya makan segala macam pemamah biak. Lihat, itu namanya sunnatullah. Makanya manusia itu dulu musuhnya banyak. Musuh dinosaurus pertama. Tapi karena lama-lama manusia menang. Karena manusia itu pemimpin menang. Jadi manusia itu musuhan berkali-kali. Pernah manusia itu kalah musuhan sama kutu. Tumotok manusia itu kalah itu sampai idep itu mon. Zaman Nabi Musa. Cari dalam Al-Qur'an wal kumala itu tumo entek manusia. Pernah manusia itu musuhan sama kodok. Zaman Nabi Ibrahim hampir punah manusia itu. Tapi kan lama-lama kodoknya kalah kan, disuwike, digoreng. Loh, lama kalah. Pernah manusia itu musuhan sama nyamuk. Lama sekali. Takut sama nyamuk sampai bikin kelambu. Tapi karena manusia ketemu pilkina, menang. Musuhan sama kutu, lama-lama menang, nemu peditok. Jadi manusia itu dinamikanya luar biasa.
Sampai akhirnya kemudian ketemu corona. Nah ya biasa aja, corona sedunia kena, ya nggak usah komplain. Mau memang eranya dunia sekarang, eranya medsos, WhatsApp sedunia, apa itu satunya itu, Facebook sedunia, apa-apa sedunia sekarang. Rambut orang sedunia celipir semua. Dicoba sama orang Bali nggak kuat, karena kalau hujan guling. Sedunia memang. Jadi penyakit pun dunia, tapi sekarang kalah lagi nih corona. Sama manusia udah kalah, 2 tahun kita sembunyi. Ini kan, ya biasa aja. Dulu manusia kok di lockdown sama flu, zaman flu Prancis itu, mati semua 50 juta orang. Sedunia mati. Ini nggak nyampe 10 juta aja nggak nyampe. Ini lebih mudah, cuman suruh pakai masker sama cuci tangan. Karena urusan manusia sekarang itu urusan mulut sama tangan. Sama Tuhan, cuci tanganmu katanya kan gitu. Nah gini kan, semua di sini sekarang cari teman, tik 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 tik. Olok-olok orang, tik 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 tik. Dulu kalau orang dimasukkan kamar udah selamat, nggak berdosa orang kalau masuk kamar. Sekarang di dalam kamar malah berdosa. Dulu kalau kita nggak ke sungai nggak tahu orang mandi. Sekarang di dalam kamar udah metu itu kalau. Ini dunia baru. Ada di mana-mana. Dulu ya ini Rati ini zaman pengen lihat Afrika, nunggu flora dan fauna, ditunggu seharian keluarnya Pak Harmoko sama Pak Murdiono. Sekarang mana lagi nunggu cuman pakai ini aja, kucing Afrika keluar, tengu Afrika keluar, mau iseng bokong India keluar semua. Ini semua, ini di sini sekarang itu dunia. Pesen makanan ya, ini. Iya. Dulu kita bangga punya anak perempuan cantik, itu bangga. Kalau ada orang lewat ditanya, kamu siapa? Mau ngapain? Mau apel. Apel apa? Apel anak bapak. Pulang. Kerjaanmu apa? Sekarang punya anak cantik tunggu di depan rumah. Anaknya video call. Bapakmu mana? Di depan pintu. Itu di sini semua sekarang kuncinya. Mau semple ya ini, mau apa ini. Makanya ini begitu kena corona, cuci tangan. Sama mulut sekarang itu. Makanya era ini era baru. Dan anak-anak sekarang semuanya di sini. Kalau dulu kan berpikir, jatuh cinta aja mikir berkali-kali dulu. Kalau kangen, karena mesti mikir bagaimana menulis surat cinta. Kau wening gitu, pergi ke pasar, cari kertas warna pink, baunya mawar, jangan bau melati gendruwo itu. Nulis pen, tintanya warnanya biru, cintanya mengharu biru. Lu dulu jadi ilmiah cinta itu. Cinta itu punya perangkat ilmu yang banyak. Terus nulis, untukmu kekasihku. Duh. Ini pengalaman ini Mas. Yang ketawa itu berarti pengalaman itu sudah. Untukmu kekasihku, I love you ku. Semenjak kepergianmu kembali ke pondok pesantren, entah kenapa rinduku selalu memuncak seubun-ubun. Tapi aku terima kerinduan ini demi masa depan kita dan orang tua kita. Oh, ajak dulu itu ya. Itu dulu lucu itu. Jadi kalau saya buka memori surat cinta saya itu, ketawa saya itu. Nah itu biasanya kadang nyuruh temen yang pinter nulis, bantuin
Jadi bikin surat cinta itu wong 8 rombongan. Perih kekasihku, aku membayangkan dirimu di sana, terkulai jatuh, tak bisa mengangkat tanganku dan kepalaku, perih, sakit, seperti kata penyair, kau tusuk di sana, berdarah di sini. Oh, ini dulu ya. Semenjak kepergianmu, setiap melihat bayang-bayang sesuatu seperti melihat bayang-bayangmu. Dan setiap angin yang datang mendesau seperti membisikkan namamu di telingaku. Bawah. Lo ilmiah dulu cinta itu. Bawahnya tertulis syahdu. Tapi kerinduanku yang kurasakan malam hari ini, aku juga merasa kau pun merindukanku. Karena kata rembulan, kau dan aku sekarang sedang duduk di bawah sinarnya. Berdua. Yang pasti dan seluruh Indonesia sama itu satu. 4 kali 4 16. Bener kan itu? 4 kali 4 16. Sempat tidak sempat Arab dibalas. Tuh. Loh itu sekarang itu hilang. Ini zaman baru. Bener-bener zaman baru, tiba-tiba belum 10 tahun itu hilang. Terus kita pergi ke kantor pos, cari perangko, didilat templen. Ya Allah, ini loh. Baik. Terus nanti setiap hari kita nunggu Pak Pos pakai Honda Win. Sekarang hilang semua itu. Hilang semua, nggak ada. Cinta itu nggak ilmiah sekarang. Cinta itu nggak menyakitkan. Dulu cinta itu rindu, itu dendam betul. Sekarang biasa saja. Karena begitu kangen, foto. Kalimatnya juga nggak panjang, cuman mah. Enggak Kiai, ini ku sakniki. Allah kirim loh. Ini perubahan yang luar biasa. Dan ini perubahan anak manusia. Makanya jangan heran kalau tiba-tiba kemudian penyakit pun berskala transnasional. Itu biasa. Sekarang dapat vaksin, sudah kita udah luasa lagi. Nyantai-nyantai kemana-mana. Ke bandara masih pakai masker. Naik pesawat pakai masker tapi diturunkan nggak apa-apa. Yang penting nyentel. Makanya kalau ada yang ngeyel, kami nggak mau divaksin, ya sudah, kalau kamu nggak mau divaksin datang ke saya, tak kasih hadiah umroh. Enak saya, kalau ada yang nggak mau divaksin tak kasih hadiah umroh, karena kalau mau umroh pasti divaksin. Oh pasti divaksin. Kalau nggak mau divaksin nggak boleh berangkat. Nah kalau sudah divaksin ya nggak jadi, wong sudah divaksin kok. Betapa manusia ini, ya Allah, nggak bisa berdiri sendiri, nggak bisa. Kata siapa? Ini dunia baru, apalagi dunia ini manusia nggak ada yang berdiri sendiri. Tergantung, semua tergantung. Loh, makanya konsep dasar silaturahmi itu konsep tertinggi dalam kehidupan manusia. Coba. Bahkan seorang kiai pun harus pintar silaturahmi. Contoh, kiai itu dimanapun itu pasti ngajarkan ibadah. Nggak ada kiai kok nggak ngajarkan ibadah. Nah ibadah itu satu ya, yang jelas itu ya, syahadat. Nah syahadat itu kalau diajarkan itu bisa nulis kiai itu. Tapi tulisan kiai itu bagus, bisa dibaca. Tapi kiai udah nggak bisa mikir karena tulisan itu terkait dengan pabrik pulpen. Kalau sudah urusan pabrik pulpen, kiai udah nggak bisa mikir, urusannya Kiki.
pabrik Stadler, ini ya kan. Makanya kiai harus paham dengan pabrik apa pulpen. Kiai ngajarin sholat, ya. Kiai ngajarin sholat, bisa sholat semua diajarkan kiai. Tapi sholat itu syaratnya nutup aurat. Tutup aurat itu kain. Kain itu urusannya pabrik kain. Apa kiai masih bisa mikir urusan pabrik kain? Nggak bisa, itu urusannya Cino. Terus nek Cinone mati, udah. Loh. Jadi kata anak muda sekarang, please pahami. Jadi makanya jadi orang jangan sok-sokan. Kiai itu ngajar sholat, tapi sholat itu pakai wudhu, toharo. Toharo itu urusan air. Sekarang air itu urusannya sanyo sama pipa. Kiai ngajarkan wudhu, sanyo sama pipa diurus sama Mas Pion. Sama nasional Shimizu. Cina meneh, Jepang meneh lo. Ya kita mau gimana? Lendonya kok. Kiai ngajar sholat, bikin masjid. Masjid itu urusannya batu sama pasir. Yang merekatkan batu sama pasir itu adalah semen. Kiai masih bisa bikin masjid, tapi urusan pabrik semen, kiai udah nyerah, nggak ngerti itu apa ngono. Lah ini memahami konsep dasar kehidupan hari ini. Haji, ini musim haji. Kiai kalau ngajar haji bisa. Kata siapa kiai nggak ngajar haji nggak bisa? Mau yang mabrur, yang mardut, yang makbul bisa diajarkan semua. Sampai di situ aja. Paling kemudian ke alun-alun ngajarkan manasik pakai Ka'bah palsu. Labbaik Allahumma hajjan, Ka'bahnya triplek. Tapi begitu urusan berangkat, kiai udah nggak ikut mikir. Itu urusannya Boeing sama Airbus. Yang ngurusi Boeing sama Airbus orang Yahudi. Makanya kalau hancurkan Yahudi, bunuh Yahudi. Kalau Yahudi mati semua, renang kita. Loh, direnang sampai coba mau. Loh, ini gitunya kok. Karena agama manusia itu di dunia. Ketika agama itu di dunia itu firman Allah, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kun itu dari kana. Kana itu wa akhwatuha, temannya banyak. Makanya agama itu pun temannya banyak. Lah kadang kita ngurus agamanya tapi nggak ngurus temannya. Nah inilah yang pusing kadang. Makanya ada orang iseng sekarang itu dikit-dikit haram. Lah itu kadang nggak mikir ya. Saudi Arabia ketika menyambut tamunya Allah, yang disuruh bikin penginapan siapa? Orang yang pakai celananya nggak pernah beres. Namanya Paris Hilton. Dia disuruh bangun hotel Hilton. Di sana kalau orang capek minum Zam-Zam disediakan Pepsi, Coca-Cola, sama Sprite. Amerika itu. Kalau capek minum air Zam-Zam, kalau capek makan daging unta, Kentucky Fried Chicken, McD, di situ ada. Nah ini jadi dinamika kehidupan. Makanya ketika Islam itu datang ke sini, ya ketemu dengan agama yang berbeda, ketemu dengan hantu yang semakin banyak. Manusia yang tadinya di sana ganteng, tinggi, besar, sampai sini tiba-tiba kecil-kecil, pesek. Apakah kalau kemudian kecil-kecil ini pesek-pesek tidak disebut ya ayuhan nas? Loh kan sudah disebut, karena dunia itu memang beda-beda. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kecil-kecil gini tetap masuk dalam an-nas, ya ayuhan nas. Tapi pola hidupnya beda.
Di sana makannya kurma, maka zakatnya kurma. Makanannya gandum, maka zakatnya gandum. Sini makanannya jagung, makanannya nasi, zakatnya nasi. Binatang ternaknya sapi, kambing. Kalau di sana binatang ternaknya unta, maka kurban pakai unta. Di sini maksa kurban pakai unta, tangkap polisi. Karena nyuri untanya kebun binatang loh. Lah itu maka ulama-ulama di Indonesia itu tenang, teduh, tahu persis kondisi keadaannya. Makanya waktu ketika Islam datang ke Nusantara, ketemu agama berbeda, kekuasaan berbeda, struktur berbeda, apakah tetap ngotot Muslim kafir gitu? Ya perang nggak ada habisnya. Mungkin Islam sudah punah kalau waktu itu berbicara Muslim kafir. Kashmir itu aja nggak selesai sampai sekarang. Di India ketika berbicara Muslim kafir nggak selesai, perang sampai sekarang nggak ada habisnya. Suriah sudah damai, sudah tenang, begitu berbicara Muslim kafir, perang nggak ada habisnya, runtuh bangsanya. Afghanistan tenang, negeri percontohan, tempat lahirnya Sayyid Jamaluddin Al-Afghani, pan-islamisme, rukun. Begitu membicarakan jenggot sama celana cingkrang, runtuh sekarang bangsanya, tembakan. Iran, Irak, bangsanya rukun, pusat minyak. Begitu bahas kembali Syiah Sunni, runtuh bangsanya. Makanya Islam di Indonesia kalau diajak ngomong begitu, alah nggak usah lah, udah itu udah bakasan kuno, udah ngapain kamu bakas lagi, gitu. Nah para ulama ngerti itu, karena apa? Islam yang datang ke sini diukur bahwa siratal mustaqim, ada siratal ladzina an'amta, ada jalannya orang-orang. Lihat, jadi tahu di zaman Syekh ini, zamannya ini. Oh dulu, kalau di zaman saya misalnya, zaman sekarang, zaman guru saya, oh ini zaman setengah Indonesia masih belum sebegitu makmur. Nah di atasnya lagi masih perang sama Belanda, zaman Mbah Hashim, itu misalnya Mbah Hashim Asy'ari. Oh berarti kalau zaman Mbah Hashim Asy'ari dulu pengen Indonesia punya merah putih, perang sampai terjadi resolusi jihad 10 November. Itu kenapa? Karena pengen punya harga diri bangsa, punya simbol bendera. Maka ada bendera merah putih biru, birunya disobek. Jadi perang merebut merah putih itu untuk jadikan harga diri bangsa. Lah makanya kita tahu, oh zaman segitu perang ini 10 November untuk merebut merah putih sebagai harga diri bangsa. Makanya sekarang kalau kita hormat, itu hormat pada harga diri bangsa. Nggak ada merah putih kok direbut untuk disembah, itu nggak ada. Makanya kalau mengatakan merah putih kok gini kok nyembah merah putih, itu pasti waktu zaman perang nenek moyangnya nggak ikut, itu mesti. Mungkin lagi jualan dawet, mungkin itu nggak ikut. Kalau nenek moyangnya ikut pasti diceritani, merah putih itu dulu direbut untuk simbol harga diri bangsa, gitu. Sebelumnya waktu Islam datang belum ada speaker, itu zaman awal. Yang suaranya paling keras itu kentongan sama beduk. Maka untuk manggil orang tung 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 tong 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 tong. Terus kemudian tahun 40-an ke sini ketemu speaker. Maka kemudian diganti adzan pakai speaker. Lama-lama beduk agak pensiun, ganti speaker. Tapi kalau sudah ada speaker, beduknya jangan dihilangkan, karena kalau listriknya mati susah nanti, nggak ada bunyinya. Sekarang beduk sama speaker kadang pensiun karena orang pergi ke masjid di WA. Lu jangan mentang-mentang kita ketemu WA nyalahkan beduk sama speaker. Loh ini loh. Zaman awal dulu zamannya siapa? Zaman wali, wayang. Sekarang zaman sinetron. Loh, itu zaman setelah Rasulullah perang memperebutkan kekuasaan, perang
khilafah. Makanya sekarang orang-orang yang tahu sejarah itu nggak usah kita bahas khilafah. Buktinya begitu khilafah dibahas oleh orang Libya, bangsanya hancur. Suriah begitu bahas khilafah, bangsanya hancur. Begitu di sini orang mau ngajak bahas khilafah, lah bubarno ae, udah. Akhirnya bangsa kita selamat. Kita ini bendera Rasulullah. Ya terus kenapa? Kamu kalau anti bendera ini, anti la ilaha illallah kamu. Enggak, wong kami tahlilan pakai la ilaha illallah. Kami lebih dulu datang, sudah tahu pakai la ilaha illallah sebagai tahlil. Kamu kan baru datang, baru ngibarkan bendera. Kita benderanya udah kuno dulu. Udah pakai nutup orang mati. La ilaha illallah. Tahu. Tapi kamu kalau anti bendera ini, anti la ilaha illallah. Enggak. Kami anti bendera PKI Palu arit, tapi kalau kami ke sawah tetap pakai arit, pergi nukang tetap pakai palu, gitu aja kan. Jadi nggak usah terlalu emosi, biasa aja Indonesia. Nah bagi anak-anak baru itu nggak ngerti sejarah, karena apa? Dia nggak punya gurunya langsung Quran Sunnah, jadi nggak ngerti diantara orang-orang ini sejarahnya seperti apa, karena langsung Quran Sunnah. Nah kalau kita kan ada gurunya, maka khol, ziarah gitu. Nah itu akhirnya tahu, oh ini itu nggak khol, kenapa? Wong gurunya Quran Sunnah, ya kholnya di perpustakaan. Loh iya ini tahu kita, oh ini. Nah, makanya Islam di Indonesia ini stabil, tenang, karena apa? Runtut, gitu. Terus yang paling signifikan ya, yang paling luar biasa adalah ketika Islam datang ke sini bersilaturahmi dengan agama berbeda, suku berbeda, keyakinan berbeda, bangsa yang berbeda-beda. Di sana nggak ketemu. Bangsanya Arab gitu aja, sama-sama jenggotan udah. Di sini loh beda-beda ini loh. Ini ada yang wajahnya ini, ada yang ini. Ya Nur Hadi kecil, itu kan ada. Ilmunya yang besar. Iya, itu kan beda-beda kan. Ketemu manusia berbeda-beda. Makanya kalau kita pergi haji, orang Arab itu kok ya wajahnya kok podo gitu, podo kabeh. Sini beda, pesek, kuping ngene, kulite ireng, setengah ireng, jenggote rolas, ya ada macam-macam. Nah, akhirnya bagaimana? Apakah Islam punya konsep ketika ketemu dengan manusia yang berbeda-beda sekitar tahun 1400? Ketika di sini kuat-kuatnya kerajaan Hindu, di Jawa kuatnya kerajaan Hindu, kerajaan Buddha di Palembang, itu terus bagaimana Islam menghadapi manusia yang berbeda agama, berbeda suku? Ternyata Islam punya sistemnya, diajarkan langsung oleh Rasulullah. Konsep apa? Konsep manusia yang berbeda-beda bisa hidup saling berdampingan dan saling bertanggung jawab. Konsep itu adalah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua ini adalah manusia yang pemimpin yang saling bertanggung jawab. Maka konsep ra'iyah, manusia berbeda-beda tapi hidup saling bertanggung jawab, diterapkan oleh kaum muslimin. Konsep ra'iyah itulah yang sekarang menjadi konsep rakyat. Jadi rakyat itu konsepnya Rasulullah. Kita bukan people. Orang Eropa menyebut people. People itu vox populi, vox dei. Suara mayoritas, suara Tuhan. Begitu manusia banyak mengatakan diri wakil Tuhan. Lah itulah makanya khilafah nggak cocok di Indonesia, karena dia menyatakan atas nama Tuhan. Kita juga bukan komunis. Kalau komunis itu diktator proletariat, kaum miskin berkuasa. Nah kita enggak, beda agama, beda suku, kaya miskin bersatu dalam konsep ra'iyah yang kemudian diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Rakyat itu konsepnya Nabi, bukan konsep PKI. Loh, ini yang kadang kita nggak paham. Itu bahasa Arab, ra'iyah itu rakyat itu. Makanya kemudian karena dulu yang membuat konsep itu para wali menerapkannya, maka kemudian teritorinya ra'iyah disebut wilayah, karena para wali membuatkan wilayah. Nah ra'iyah itu kalau ngumpul
namanya musyarakah, yang kemudian dikenal dengan bahasa masyarakat. Kalau terjadi perbedaan pendapat, wong namanya manusia, terjadi perselisihan dalam silaturahim, maka kemudian wasyawirhum fil amri, lahir konsep musyawarah. Lah, lu Islam tok. Itu yang membuat Islam di sini selamat, nggak perang dengan siapapun. Kalau waktu konsep yang dipakai adalah Muslim kafir, wah itu perang nggak akan ada selesainya, dan mungkin Islam sudah habis karena ngadepi Majapahit yang kuat. Duh, biasa aja. Makanya inilah, ini yang akhirnya kemudian wilayah itu bersatu. Dalam apa? Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya konsep wilayah ini yang kemudian pemimpin tertinggi dalam NKRI Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat. Bahasa Arab itu konsepnya Nabi. Makanya kalau ada orang mengatakan negeri ini negeri togut, dia jelas orang bodoh yang ada di Indonesia. Nah, ini jawabannya. Konsep ro'iyah inilah yang mempertemukan perbedaan. Ini jawaban kenapa Arab satu bangsa bisa pecah menjadi puluhan negara, kenapa Eropa satu bangsa bisa pecah menjadi puluhan negara, kenapa Nusantara puluhan bangsa, puluhan suku mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Loh, ini nikmat mana lagi yang kau dustakan kalau udah kayak begini? Ya menisik ngaji lah. Makanya karena kita ini menggunakan konsep ro'iyah, maka kiai-kiai yang sepuh mana suka kufar kafir, ayo jajal mana. Di negeri ro'iyah tidak boleh mengkafirkan orang karena hidupnya saling bertanggung jawab. Pedanda, ulama, pastor, kalau di lampu merah, melanggar lampu merah, helmnya, pasalnya sama. Nggak ada kok terus kiai pasal 2, pedanda pasal 3, nggak sama aja kalau nggak pakai helm. Melanggar undang-undang sama undang-undangnya, itu pajaknya sama, hidup saling bertanggung. Itu konsep ro'iyah. Ini jarang disampaikan, makanya anak-anak itu kadang lupa dan nggak tahu. Membayangkan Ikhwanul Muslimin Mesir untuk praktek Islam di Indonesia. Ikhwanul Muslimin itu adalah ijtihadnya Hasan al-Banna di Mesir, dan itu pun gagal di sana sampai Mursi digantung sama orang Mesir. Hizbut Tahrir itu ijtihadnya Taqiyuddin An-Nabhani untuk membebaskan Filistin, di sana gagal. Kenapa kamu bawa ke sini? Itu produk gagal di negaranya masing-masing. Pahami, lo itu produk gagal. Jangan dibawa ke sini, pasti ribut. Coba sampean sekarang, ayo berdiri neng perapatan, kamu kafirkan orang Hindu, dipelatok ente sampean. Jajal kalau ada yang berani dah ya. Oh kafir, kasih dakwah al kufar, langsung wis ngono. Ra ngasih rong dino rampung sampean. Loh iya nggak bisa begitu. Wong kita ditata sama Rasul punya konsep ro'iyah, dan satu-satunya bangsa Muslim dunia yang sanggup mengambil konsep ro'iyah untuk mendudukkan warga bangsanya hanya Muslim Indonesia kok. Makanya sekarang pada belajar ke sini kok bisa. Nah itu loh, makanya kemudian Islam di sini silaturahminya banyak, membangun kebersamaan. Makanya para ulama, para kiai bagaimana? Ayo bangun kebersamaan dalam agama pun mari bersama-sama. Makanya kiai-kiai kalau doa bersama-sama, terbangun kebersamaan. Kiainya yang berdoa, yang lain amin, amin, amin. Amin, amin. Kalau kecapean, amin. Kiainya paham langsung walhamdulillahirabbil alamin.
Nanti kalau semuanya tiba-tiba ngajak berdoa, dikumpulkan di alun-alun tabanan. Apa? Tabanan istighosah. Kalau sudah seperti itu, seluruh ro'iyah terlibat. Yang jual bakso, jualan bakso. Yang jual marimas, jualan marimas. Yang punya odong-odong berangkat ngangkut orang, yang punya kol tepak ngangkut orang, sound system laku, roda ekonomi berputar, jaminan makanan terjaga dalam kondisi bangsa yang sehat loh. Iki, tapi bagi orang yang tidak mengerti itu, doa sendiri-sendiri. Terus kemudian tangannya kebersamaannya hilang, tinggal sendiri-sendiri. Padahal berdoa kalau 40 orang pasti manjur. Loh, makanya sholawat ini kan pujian kita kepada Nabi, tapi di tangan para ulama menghasilkan kebersamaan. Di kampung-kampung tibaan, ya Rasulullah salamun alik dadadeng dadadeng, ada gitu. Ada yang ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, Anglia numpak perahu lah ya ada yang tadi itu wong santri ya gaya Arab, marhaban ya nurul aini, marhaban jandal Husaini, Allah marhaban santri. Wassalamun mustamirun tulakini atajandat. Luar biasa. Setelah itu semua pengen sholawatan, akhirnya diajak ke alun-alun tabanan bersolawat. Kalau sudah seperti itu, apa yang nggak diserap? Potensi ro'iyah terserap semua. Yang jual spanduk laku, jual slayer laku, jual gagang pancing laku. Loh, roda ekonomi berputar, serapan ekonominya jalan. Coba setelah itu apa yang terjadi? Setelah itu kalau yang datang Habib Syekh ya Hanana kain putih, kalau yang datang Gus Ali mafia solawat, yang Gus Ali gondrong itu kain hitam laku semua, semuanya jalan. Segala yang ada dalam hidupmu laku. Duh, Islam yang riang gembira seperti ini nih loh ya. Islam yang riang gembira seperti ini, kuatnya luar biasa. Setelah itu ziarah, kita punya tradisi ziarah. Orang tabanan akhirnya ziarah, karena kalau ada orang mati kumpul, orang mati kumpul 3 hari, 40 hari, 100 hari ziarah kubur. Kalau sudah ziarah kubur, ke makam-makam wali, bis pariwisata laku. Lah, orang nyambut tamunya wali jualan nasi laku. Orang nyambut tamunya wali jualan celana laku, gagadu laku, kaos apa Bali itu jogger laku, semua laku di makam para wali. Tukang ojek laku. Loh, sampai copet bisa hidup di makam wali. Lu kehidupan yang luar biasa seperti ini, menjaga bangsa dan negara dalam kebersamaan. Nah, kalau sudah di makam, betapa rukunnya coba. Rombongan satu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini belum selesai, datang lagi rombongan, kiainya masih muda, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Belum selesai, rombongan satu lagi datang, shollallahu ala Muhammad. Belum selesai, rombongan satu lagi datang, ila kadrati nabiyil mustofa muhammadin sallallahu alaihi wasallam, al-fatihah. Gak ada, walaupun Kiai Nur Hadi di situ gak akan sing fasih itu enggak, tetap aja rukun al-fatihah.
Rombongan satu datang, ibadallah rijalallah aghizuna li ajlillah gunu'au nana lillah azanaqdha bifadlillah. Rukunnya luar biasa. Kalau kemudian semua orang menziarahi makam gurunya, makam walinya, orang Tabanan ziarah ke Surabaya ke Sunan Ampel, ziarah ke Demak ke makam Sunan Kalijaga, apa yang terjadi? Orang Bali cinta sama tanah Surabaya, cinta sama tanah Demak. Kalau semua tanah gurunya diziarahi, yang terjadi adalah terbangunnya rasa cinta terhadap tanah-tanah di mana gurunya bersama. Yang itulah cara dasar merawat cinta tanah air. Kenapa? Wes engko sorban guri-guri ae. Suwe lagi ngaji kok mikir ideran sorban engko. Nanti ada waktunya. Oh, nah, malah sampean tak jak ngaji malah mikir sorban. Nanti ada waktunya, nanti siapno duwite ngono ae. Saya yang mimpin nanti urusan sorban. Ojo ngene, lak duwite untuk elu akeh. Loh, makanya tidak ada satupun santri yang suka ziarah jadi teroris, ngebom, nggak ada. Arep ngebom Surabaya, nggak berani sama Sunan Ampel. Mau ngebom Demak, nggak berani makam Sunan Kalijaga. Tapi bagi orang yang nggak suka ziarah kubur, ya blang aja ngebom. Gak ada takut apa-apa. Nah, terus agama ini sesuatu yang kalau nggak dikontrol itu nggak ada yang bisa menghentikan. Wong selalu merasa wakil tuh Tuhan. Loh, makanya di dalam tradisi santri kiai itu dibatasi. Satu kiai yang kurang sakti tidak dibatasi, tapi kiai yang sakti dibatasi. Kiai yang kurang sakti itu kiai siapa? Ya kayak saya ini nggak sakti. Pengajian waktunya habis kiai bisa. Lagi tengah-tengah ngaji dibilang waktunya ngider sorban bisa. Oh. Kiai nggak sakti. Kiai yang sakti itu siapa? Kiai kalau sudah khutbah Jumat itu kiai paling sakti sudah. Nggak ada yang protes. Nggak ada lagi khutbah kok sorban kiai, nggak ada. Loh itu makanya kalau kiai yang sakti yang khutbah itu biar terkendali disuruh pegang tongkat sama baca teks. Akhirnya kalau pegang tongkat sama baca teks nggak mungkin ngawur. Kalau mau gini-gini tongkatnya lepas, bisa jatuhi baut jamaahnya. Mau gini-gini teksnya lepas, ditiup kipas angin bubar. Makanya kiai kalau pegang tongkat tenang khutbahnya. Ittaqullah sing ngrungokno ya ngantuk tapi aman. Tapi begitu dengan alasan tongkat bid'ah apa bid'ah, langsung tongkatnya hilang. Saudara Jokowi. Loh itu makanya seluruh yang mempersatukan hari ini dibid'ahkan. Memang ada yang mau merusak persatuan bangsa ini. Untuk apa? Mengambil sumber daya alam Indonesia yang sangat kuat. Maka bangsa harus dipecah, ikatan kebangsaan harus dihilangkan, persatuan harus ditiadakan. Dan itulah makanya kemudian sekarang di mana-mana bid'ah. Dia berbicara atas nama siapa? Bukan atas nama Indonesia. Wong Indonesia punya merah putih, tapi dia selalu berbicara tentang bendera Filistin kok. Ayo, Indonesia ada bencana, nggak dipikirin. Yang dipikirin bencana Filistin tiap hari. Padahal Filistin nggak bisa maju karena pasukan kemerdekaannya perang. Pasukan kemerdekaan kita setelah kemerdekaan bersatu dalam TNI Polri. Sana nggak bisa bersatu. Kiamat kurang 2 hari juga nggak akan rukun itu. Loh, iya kan? Kita punya merah putih malah ngibarkan bendera ISIS. Orang-orang ini tidak pernah berpikir tentang Indonesia.
Indonesia. Loh, coba sampean ayo bayangkan, terus sampean mau mengikuti paham kayak begitu. Kita punya bangsa, kita punya negara. Anak-anak kita didik akan pinter. Kita sekolahkan. 20-30 tahun lagi mereka pulang, akan mampu berproduksi, akan mampu memajukan bangsa ini, membuat teknologi. Kalau teknologi dibuat, maka yang harus dilakukan adalah orang dalam negeri membeli produk dalam negeri. Produk dalam negeri hanya terbeli kalau kita punya rasa cinta pada bangsa dan negara. Makanya kenapa Cina maju? Cina sangat cinta pada bangsanya. Hormat bendera Amerika, langsung dipenjara di sana. Ayo, selfie di depan patung Jepang, bahkan itu Jet Li, bahkan itu Vicky Zhou, langsung dipenjara kok. Di sini tiba-tiba mengolok-olok presiden Indonesia, mengelulukan presiden Turki. Urusanmu apa sama Turki? Wong kamu sana juga suruh bayar visa. Emang terus kamu kalau ngeluh-ngeluhkan Erdogan, terus kalau ke sana masuk istana disambut tanpa visa, tanpa paspor? Mikir dong. mikir betul. Punya presiden Indonesia diolok-olok, mengelulukan Erdogan. Ini maunya apa? Bangsa kita sedang bertaruh tentang bagaimana membangun kemandirian, malah mengeluh-elukan presiden Ukraina. Lu ini mau apain? Lu itu Cina membangun kebangsaannya lama sekali, sampai anak-anak kecil cinta pada bangsanya. Ular putih diproduksi berepisode-episode, kungfu, Wong Fei Hung, semua. Bahkan ketika ada orang Jepang harus selalu kalah dengan kungfu Cina. Orang Jepang, kenapa bangsanya membeli produk Jepang sendiri bahkan lebih mahal? Wah, itu rasa cintanya dibangun. Film samurai setiap hari, kartun Jepang dibangun. Semuanya orang-orang Korea membangun kebangsaannya sehingga produknya laku. Ketika Amerika tiba-tiba kalah dengan Vietnam, bangsanya nggak boleh malu, bikin film Rambo 1 sampai 6. Loh, ini bangsa, kamu mau berlindung di bangsa siapa kalau bukan bangsamu sendiri? Sekarang orang-orang alok-alok bangsanya pakai agama soalnya. Amerika ketika gagal menghadapi Jepang secara spiritual, nggak mau kalah dia, bikin American samurai, American ninja. Bahkan ninja terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam film The Last Samurai. Bangsa Cina menekan Jepang, menekan Amerika. Amerika nggak boleh malu. Dia bikin American Shaolin, American Kung Fu. Ketika Jepang menghadapi persoalan rezim Tokugawa dan restorasi Meiji, saling bantai. Anak-anak muda jangan mengulang peristiwa restorasi Meiji dan Tokugawa. Maka anak-anak kecil di Jepang dikenalkan dan diajarkan saling menghargai antar kekuatan, diajarkan menonton film sederhana Samurai X dengan tokohnya Rurouni Kenshin. Tuh, mereka punya bangsa. Malaysia sangat rentan dengan konflik suku, konflik ras. Maka Malaysia diserahkan kembali pada si Upin dan si Ipin. Si Upin dan si Ipin gak boleh lupa masa depan Malaysia, gak pisah dengan India. Maka dikenalkan dengan anak kecil namanya Jarjit. Malaysia nggak boleh lupa si Upin si Ipin akan kenal dengan anak-anak Cina, bersatu membangun bangsanya. Kenalkan Mei. Nggak boleh lupa ada anak-anak Indonesia yang sekarang anak-anak TKI di sana, kenalkan Susanti. Lah kita ini sekarang semua diolok-olok. Halal bihalal nggak ada dalilnya, bid'ah. Loh, meneh halal bihalal bid'ah. Opo keris musyrik, pawang hujan musyrik. Kok KPKP kok terus pakai hukum apa dirimu ini? Terus bangsamu mau maju iki kapan? Hari ini bangsa kita ditekan sama Singapura, Malaysia. Karena Singapura dan Malaysia menggunakan 1 jam lebih awal dari jam Jakarta. Inggris yang kasih karena dia persemakmuran, sehingga bursa efeknya buka 1 jam lebih awal dari jam Jakarta. Berapa triliun setiap hari?
Saham-saham terbaik habis di Malaysia 1 jam sebelum masuk Jakarta. Padahal mestinya Singapura Malaysia 1 jam lebih lambat daripada Jakarta. Tapi oleh Inggris sebagai persemakmuran dia dikasih 1 jam lebih awal dari jam Jakarta. Maka memindah ibu kota adalah ikhtiar paling rasional bagaimana kita memahami penguatan ekonomi negara. Loh, ini pikiran dul bangsamu. Lu kenapa saya ngomong begini? Lah aku bendino ya lalwaton lo. Khubul waton minal iman wala takun minal khirman inadu alal waton khubul waton minal iman wala takun minal khirman inadu alal waton Indonesia biladi anta unwanul fakhama kullu mayyati kayawma tami'ayal qaimama kullu mayyati kayawma tami'ayal qaimama. Itu mbok pikir marsnya NU. Orang kalau salah paham itu marsnya NU, bukan lagu cinta tanah air tapi bahasa Arab. Nggak ngerti omongin. Dikira itu marsnya NU, nggak ada nyebut NU satu kalimat pun di situ. Karena itu lagu cinta tanah air membangkitkan semangat kepada bangsa dan negara tapi pakai bahasa Arab. Pancen sing iso bahasa Arab mengen odok. Mula angger sing bahasa Arab dikira NU. Dikira itu Mars Nahdlatul Ulama, makanya kami nggak mau nyanyikan itu. Itu Mars NU kok goblok kok gini. Itu bahasa Arab. Nah gitu loh, yang kayak begini. Kenapa kita berbicara tentang tanah air? Nah ini sekarang situasinya membangun cinta tanah air. Karena bangsa dan negara dunia bertarung memakmurkan negaranya masing-masing. Loh, jangan salah. Kenapa Eropa bertahan? Karena punya tanah air. Kenapa Arab sekarang agamanya rusak? Karena bangsa dan negaranya rusak. Kita agamanya kuat, manusianya terjaga karena kita punya bangsa dan negara yang aman. Loh kayak gitu. Malah polisi jelek, TNI jelek. Loh, kamu ini mau jadi bangsa mana? Kamu mau jadi bangsa mana? Mau pindah ke Soviet? Hidungmu ketahuan kamu hidung Bali. Loh, jadi kita ini diajarkan membangun karakter berbangsa bernegara. Makanya bahkan hukum Tuhan pun harus patuh sama hukum negara. Haji itu hukum Tuhan, tapi orang pergi haji patuh sama hukum negara Saudi. Sembrono namanya. Lah itu makanya halal bihalal, pengajian untuk apa? Menyangga bangsa dan negara. Amma ba'du. Loh ini baru mukodimah saya. Loh belum mulai ngaji makanya tenang Pak. Apa? Serbannya tenang, ini belum mulai ngaji. Aman. Ini ngaji itu ya gini, kita berbicara tentang bangsa dan negara. Loh, ya wes mana serbannya yang mau digelar? Serbannya saya, apa serban siapa? Ini panjang 2 meter soalnya nanti kalau nggak penuh kasihan. Ayo mana kotaknya? Ayo monggo. Nah gini dah. Ayo diselawati. Cek. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Shallu alaihi. Allah
padang bulan padang kaya rino rembulane sing awe ngelingake konco ojo turu sore kini tak ditani kanggo sepo mengko sore kene tak tritani kanggo sepo mengko sore Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi llahi salatan daimatan bidawamil ulkirai salatan daimatan bidawamil ulkirai Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi llahi salatan daimatan ila walil kirai salatan daimatan ila walil kirai Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi Loh. Sudah dapat kotak. Nah itulah makanya kita ini di Indonesia hati-hati karena konsep rakyat ini melebur beberapa perbedaan. Makanya jangan heran kalau kemudian saya ini mestinya kalau menggunakan bahasa Arab itu saya ini disebut syaikhun, syekh. Kalau kumpul syuyukh. Tapi berhubung ditanam di sini ya kiai. Nah kiai itu ya nggak cuma manusia ternyata sampai di sini ada kebo kiai selamat, tombak kiai lereng, musola langgar, sholat sembahyang. Dari itu sampai hari ini semuanya ikut model begitu. Hanya di Indonesia ada Mio disebut Honda. Hondamu apa Mio? Ini kalau nggak di Indonesia nggak ada. Aqua ini Le Mineral ini tetap disebut Aqua. Seluruh pompa air merek disebut Sanyo. Dan ibu-ibu yang suka menipu kalau urusan begitu. Kalau hari Lebaran bungkusnya kongwan, isinya rengginang. Pengen makan kongwan begitu dibuka rengginang. Makanya udah nggak usah ribut lagi masalah selamat Natal, itu nggak usah ribut. Apakah kemudian kalau kemudian orang Hindu mengatakan selamat Idul Fitri tiba-tiba jadi Islam? Ya enggak. Selamat Nyepi. Tadi begitu saya lewat di sini, Pak Giri, Bupati Badung video call. Assalamualaikum Gus. Mosok saya mau jawab Waalaikumsalam. Wah, kan enggak begitu. Waalaikumsalam Pak Giri. Wah, gitu kan. Terus apakah kemudian terus lantas Pak Giri masuk Islam? Kan juga enggak. Tetap aja Pak Giri Hindu.
Loh ya sama lah begitu itu. Kita ini sekarang suka mengutak-atik kembali bahasa kebersamaan. Wah, akhirnya jadi kacau kehidupan kita. Selamat Idul Fitri haram, tapi istrinya selamat hari Natal haram misalnya. Tiba-tiba istrinya masuk ke mall beli diskon Natal. Ini kan ngaceng. Hari Raya Paskah dia libur, berarti kan mengakui sama semua. Bank haram karena bank riba. Loh, kalau riba haram dari dulu, tapi kalau bank riba nanti dulu. Lah sekarang bank haram tapi kemana-mana pakai uang, padahal uang itu produksi bank. Kalau sudah mengatakan bank haram ya jangan pakai uang, ganti apa gitu, kerang apa lah gitu, kreweng. Loh, pergi haji pakai bank. Kalau bank haram pergi haji uangnya kasih pilot. Nah itulah. Baca Quran hati-hati karena percetakan Quran itu utang bank sebelum dibeli oleh negara. Makanya kiai-kiai itu kadang tenang kalau bikin hukum, nggak gaduh. Kenapa? Karena tahu kalau kepalanya haram sampai ekor juga haram. Lah ini kepalanya diharamkan, ekornya halal, kan ya kacau nih. Rokok haram. Loh kalau rokok haram ya nggak apa-apa kalau Anda yakin sudah haram. Tapi 175 triliun cukai rokok masuk APBN. Kalau rokoknya haram, cukainya haram, berarti masuk APBN, APBN-nya haram. Makanya kalau APBN negara untuk bangun jalan-jalannya haram. Makanya orang yang mengharamkan rokok dosa lewat jalannya pemerintah. Makanya kalau nggak ngerokok ya nggak ngerokok gitu aja. Saya bukan perokok, saya bukan laki-laki yang merokok, enggak. Tapi saya harus mendudukkan hukum sesuai porsinya, bukan karena saya bela karena saya perokok, bukan, saya nggak ngerokok. Jadi kalau Anda pengen tahu Kiai NU yang nggak ngerokok, ini orangnya. Tapi nginang. Ya inilah, ini prinsip itu mari kita pegang, kita jaga kebersamaan karena para wali, para pendahulu mempertemukan kita dalam perbedaan-perbedaan menjadi satu konsep hidup saling bertanggung jawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nyuwun donga Kiai Nurhadi. Moga-moga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'affi ni'amahu wa kama mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah al-qa'imi bihuquqillah ma daqat illa wa farajha Allah. Allahumma ya Allah ilmuka kafin 'anil maqal ikfina bihaqqil fatihati su'ala wa akrimna bihaqqil fatihati maqala wa karamuka kafin 'anil maqal wa hassil ma fi dhamirina ya Allah. Ya Allah, ya Allah, fasabitna fi jam'iyyatin afdhalil ulama wa nusurna fa innaka khairun nasirin warhamna fa innaka khairur rahimin waghfirna fa innaka khairul ghafirin warzuqna fa innaka khairur raziqin wa qur rabbi anzilna manzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'ida li awwalina wa akhirina wa taminka warzuqna wa anta khairul raziqin. Ya muyassir kulli asir yassir umurna wa sahil muradana bi fadlikal wasi' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana innana maghlubun fantasir wasfir qalbana al-munkasir wajma' syamnana al-muntashir innaka antar rahmanul muqtadir ikfina ya kafi wa nahnu al-'abidun al-muftaqir wa kafa billahi waliyyan wa kafa billahi nasira inna syirka la zulmun 'azim wa ma Allahu yuridu zulman lil 'ibad faquti adabil qaumil ladzina zalamu faquti adabil qaumil ladzina zalamu faquti adabil qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.
Terima kasih kami sampaikan kepada Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Muafiq atas tausiah yang disampaikannya, dan tadi sekaligus ditutup dengan doa oleh Hadratul Kiram Romain Rajal Hafid. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh beliau kita mampu mengapresiasikannya di kehidupannya sehari-hari dan semakin menjadikan kita sebagai warga negara yang memegang tali kebersamaan. Perlu kami umumkan kepada seluruh para jamaah bahwasanya total sorban keliling yang masuk pada acara malam hari ini sebesar 2.702.000 rupiah. Sekali lagi kami umumkan pada seluruh para jamaah bahwasanya uang sorban keliling yang masuk pada malam hari ini sebesar 2.702.000 rupiah. Mudah-mudahan donasi yang terkumpul ini bisa digunakan atau dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kami selaku pembawa acara mewakili segenapnya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Allahumma fiq la baqtarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Shallu alaihi. Mulai kawit aku NU sampai mati aku tetap NU. Ora koya atiku selawase tetep dadi NU. Sing tak jalono koncoku ayo padha melu ulama NU beno teguh atimu selawase manut ulama NU. Sholawat ayo sholawat wong NU kudu seneng sholawat. Sholawat ayo sholawat mugi-mugi paringi syafaat. Quran hadis pedomanku Nabi Muhammad junjunganku Imam Syafi'i